Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 617. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ini, Sangguan Sinner tercekik. Ling Luling dan yang lainnya jelas curiga terhadapnya. Apa yang dicurigai pihak lain sebenarnya bukan tanpa alasan. Ada binatang liar dan liar di alam suci. Siapa yang bisa percaya bahwa seorang martial sovereign kecil bisa keluar dari sini hidup-hidup? Senior, apa yang dikatakan bawahan itu benar dan sama sekali tidak ada kebohongan. Sangguan Sinner hampir menangis. Dia tidak berbohong. Benarkah? Ling Luling berjalan perlahan, matanya sangat dingin. Jelas dia ingin membunuh Sangguan Sinner. Tidak baik. Jantung Sangguan Sinner berkontraksi. Apa yang harus dia lakukan? Namun di saat itu tiba-tiba ada percikan dari danau dan seekor monster besar naik dari danau. Monster besar ini berbentuk seperti kadal dengan satu tanduk di kepalanya, ekor yang tebal dan kuat, juga dengan sisik yang sangat tajam. Ini bukan yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah napas yang dikeluarkan dari kadal itu. Di saat kadal ini muncul, ikan dan burung elang yang sebelumnya muncul tiba-tiba nampak ketakutan. Ini binatang ilahi. Ling Luling dan yang lainnya nampak ketakutan karena mereka mendapati bahwa monster kadal itu telah menyentuh tingkat suci bumi. Pergi. Karena mereka tidak bisa bertarung, Ling Luling dan yang lainnya berbalik untuk melarikan diri. Namun monster kadal itu terus mengejar Ling Luling dan yang lainnya. "Ayo, cepat pergi!" teriak Ling Luling dengan suara yang rendah. Pada saat-saat kritis, Ling Luling tidak lupa menghantam Sangguan Sinner dengan tinjunya. Dia tidak lupa untuk membunuh Sangguan Sinner. Boom! Tinju yang menakutkan berubah menjadi badai dan menelan Sangguan Sinner dengan cepat. Setelah melakukan itu, Ling Luling dan yang lainnya dengan cepat pergi dari sana. Namun karena sebelum pergi Ling Luling menghantam Sangguan Sinner, dia sedikit terkena serangan dari monster kadal itu yang membuatnya sedikit menyemburkan darah. Monster kadal itu selanjutnya mengejar Ling Luling dan yang lainnya dan dengan cepat menghilang ke ngarai. Di sebelah danau, asap dan debu yang tak berujung menyebar. Sangguan Sinner membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah. Dan dia jatuh ke tanah dengan malu. Dia berlumuran darah dan sangat sengsara. Manik-manik biru di tangan Sangguan Sinner hancur. Dan domain roh hijau juga tiba-tiba hancur. Namun di tubuh Sangguan Sinner nampak energi iblis terus melonjak dan lukanya perlahan sembuh. Untungnya dengan domain roh hijau, Sangguan Sinner sebelumnya dapat menahan sebagian besar serangan dari Ling Luling. Ahli surgawi itu, kata Sangguan Sinner seraya melihat ke arah Ling Luling dan yang lainnya menghilang dengan tatapan mengerikan di matanya. Terlepas dari penyembuhan lukanya, dia segera mengikuti hilangnya Ling Luling dan yang lainnya secara rahasia. Saat ini di ngarai, Ling Luling dan yang lainnya melarikan diri dengan panik. Sementara monster kadal itu terus mengejar mereka dari belakang. Menyadari bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari monster kadal ini, Ling Luling dan yang lainnya akhirnya berhenti dan mereka mengangkat senjata mereka satu demi satu. Sementara Ling Luling mengeluarkan sebuah cermin di tangannya. Cermin ini memancarkan napas yang luar biasa. Jelas cermin ini adalah harta karun tingkat suci. Cermin suci itu bersinar memancarkan sinar cahaya menggelegar dan tiba-tiba ledakan besar terjadi di ngarai. Dan beberapa cahaya langsung jatuh kepada monster kadal itu. Seketika monster kadal itu nampak meraung. Sementara Xiu Chengje, Liu Pengyu dan dua lainnya juga melayangkan serangan mereka masing-masing. Serangan mereka semua juga langsung menghantam monster kadal itu. Namun kadal itu tidak mundur. Ekornya yang panjang langsung dikibaskan ke arah Xiu Chengje dan yang lainnya. Selanjutnya mereka terus bertarung dengan monster kadal itu. Sementara pertempuran antara kedua belah pihak, kadal itu terus meraung dan dikelilingi oleh 5 ahli surgawi. Kadal itu terus meraung lagi dan lagi.
Semuanya, hati-hati, jangan gegabah. Blokir saja binatang suci ini. Jangan sampai terluka, biarkan kadal ini melarikan diri. Kata Ling Luling. Dia memberi perintah seraya mengendalikan cermin suci. Meskipun mereka telah berhasil memblokir serangan monster kadal itu, tetapi mereka masih dirugikan. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membiarkan kadal itu pergi. Namun salah satu ahli surgawi yang bernama Luo Xiyuan, nampak dia tidak menahan diri dan langsung menyerang kadal itu secara langsung. Luo Xiyuan, berhenti! Teriak Ling Luling dengan marah. Tetapi itu sudah terlambat. Ahli surgawi yang bernama Luo Xiyuan itu telah mengambil tindakan. Cahaya dingin menyala dan niat membunuhnya telah tiba. Monster kadal unicorn itu sepertinya merasakan krisis dan buru-buru mundur, menundukkan kepalanya dan menggigit langsung ke arah Luo Xiyuan. Seketika ahli surgawi yang bernama Luo Xiyuan itu langsung terhempas. Dia langsung terluka parah. Di sisi lain, ahli surgawi yang bernama Liu Pengyu itu langsung bergegas untuk menyelamatkan Luo Xiyuan. Tetapi kadal bertanduk itu telah bergegas dan langsung mengibaskan ekornya lagi ke arah Liu Pengyu. Seketika Liu Pengyu dipukul mundur. Ling Luling, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata Xiu Chengje dengan wajah yang pucat. Mundur terlebih dahulu, tarik perhatian monster kadal ini. Dan setelah itu kita akan kembali lagi ke sini untuk menyelamatkan Luo Xiyuan. Kata Ling Luling. Dia menggertakkan giginya dan membuat keputusan. Segera dia, Xiu Chengje dan yang lainnya langsung pergi melarikan diri. Secara alami kadal itu langsung tertarik dan bergegas mengejar Ling Luling dan yang lainnya. Saat ini Luo Xiyuan memandangi monster kadal yang telah dibawa pergi oleh Ling Luling dan yang lainnya. Saat ini wajah Luo Xiyuan sangat pucat dan dia kemudian mengeluarkan seteguk darah. Tetapi akhirnya dia dapat menghela napas lega. Namun dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak karena kesakitan. Brengsek, jika bukan karena lenganku yang hilang karena kekuatan waktu, kekuatan bertarungku tidak akan berkurang banyak. Bagaimana aku bisa terluka oleh monster kadal itu? Tetapi untungnya aku masih selamat, kata Luo Xiyuan. Kemudian dia mengeluarkan sebuah botol batu giok dari cincin penyimpanannya. Dia hendak mengeluarkan sebuah pil untuk menyembuhkan lukanya. Namun tiba-tiba seseorang muncul di depannya. Itu kamu? Luo Xiyuan terkejut di saat melihat orang yang datang itu. Orang yang datang itu ternyata adalah Sangguan Sinner. Apakah kamu belum mati? Kata Luo Xiyuan dengan tidak percaya. Dia sebelumnya melihat Sangguan Sinner dihantam oleh Ling Luling. Tetapi dia tidak menyangka Sangguan Sinner akan masih hidup. Karena kamu belum mati, kamu bisa dianggap beruntung. Ling Luling itu aku sudah memberitahunya beberapa kali. Tetapi dia tetap memusuhimu. Dan dia merasa bahwa kamu punya niat buruk. Tetapi jangan khawatir, saya bukan orang seperti Ling Luling. Dengan postur tubuhmu, kamu bisa menjadi salah satu selirku. Dan setelah itu, aku bisa membawamu ke surga. Sekarang kamu datang ke sini dan sembuhkan lukaku, kata Luo Xiyuan. Senior, apakah senior benar-benar bersedia menerima saya? Kata Sangguan Sinner dengan suara yang penuh semangat. Jangan khawatir, itu benar. Cepatlah, kamu bisa menyembuhkan lukaku terlebih dahulu, kata Luo Xiyuan. Ya, baik. Sangguan Sinner menjawab dan segera melangkah maju. Tuanku, apa yang harus aku lakukan? Kata Sangguan Sinner, namun sebelum kata-katanya selesai, Sangguan Sinner tiba-tiba memancarkan cahaya dingin di matanya. Telapak tangan Sangguan Sinner langsung melesat dan menghantam kepala Luo Xiyuan. Luo Xiyuan terkejut. Karena dia terluka parah, dia tidak bisa melawan. Dan segera dia memuntahkan darah lagi. Kamu? Luo Xiyuan memandang Sangguan Sinner dengan marah. Sangguan Sinner mengabaikan Luo Xiyuan sama sekali. Tetapi dia terus melancarkan serangan. Luo Xiyuan terus memuntahkan darah dan lukanya menjadi semakin serius. Jika aku melahap asal-usul ahli surgawi yang masih hidup, dapatkah penguasa istana ini menerobos alam suci? Kata Sangguan Sinner. Dia menjilat lidahnya. Saat ini mata Luo Xiyuan nampak ketakutan. 5 jari tangan Sangguan Sinner itu langsung menghantam bagian atas kepala Luo Xiyuan. Dapa yang haus darah. Sumber alam suci yang mengerikan tiba-tiba tersedot ke dalam tubuh Sangguan Sinner.
Sang Guan Xiner sangat senang. Ini adalah tujuannya mengikuti ahli surgawi itu. Di ibu kota selatan kuno sebelumnya, Sang Guan Xiner telah menelan iblis hitam. Sang Guan Xiner hanya berjarak 1 langkah dari ranah alam suci, hanya karena dia tidak memiliki kekuatan aslinya. Namun sekarang dia akhirnya menemukan kesempatan. Hahaha. Sang Guan Xiner tertawa dingin. Setengah manusia dan setengah iblis. Keadaan manusia dan iblis terus berubah pada tubuh Sang Guan Xiner. Saat ini tubuh Luo Xiyuan bergetar dan kejang. Asal-usul di tubuhnya itu terus-menerus ditelan oleh Sang Guan Xiner. Sang Guan Xiner mengerang, dan esensi tubuh Luo Xiyuan terus mengalir ke tubuhnya. Sang Guan Xiner merasa seperti beberapa belenggu di tubuhnya telah dibuka. Ranah alam suci. Apakah ini ranah alam suci? Kata Sang Guan Xiner, tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Sesaat kemudian di bawah 5 jari Sang Guan Xiner, Luo Xiyuan telah menjadi mayat. Wajahnya terdistorsi, penuh ketakutan dan tidak ada napas di tubuhnya. Sang Guan Xiner kemudian mengangkat tangannya. Pergi dari sini terlebih dahulu untuk mengkonsolidasikan basis kultivasiku, dan kemudian giliran Ling Luling. Kata Sang Guan Xiner seraya mengangkat tangannya. Seketika cincin penyimpanan Luo Xiyuan jatuh ke tangan Sang Guan Xiner. Dan sesaat kemudian Sang Guan Xiner langsung menghilang dari sana. Tidak lama setelah Sang Guan Xiner pergi, beberapa sosok tiba-tiba muncul di sana. Itu adalah Ling Luling dan yang lainnya, yang akhirnya telah dapat mengelabui monster kadal itu. Dan mereka kemudian bergegas kembali untuk menolong Luo Xiyuan. Luo Xiyuan, apa yang terjadi? Mengapa Luo Xiyuan mati? Ling Luling dan yang lainnya setelah melihat mayat Luo Xiyuan yang nampak kering, mereka nampak terkejut. Luo Xiyuan dibunuh oleh seseorang. Beberapa ahli surgawi itu melihat ke lubang 5 jari di atas kepala Luo Xiyuan, dan mata mereka tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin. Ini jelas 5 jari manusia. Jika dibunuh oleh binatang buas, tidak akan ada luka seperti itu. Siapa itu? Siapa yang melakukannya? Kata Xiu Chengje seraya meraung ke langit. Dia nampak sangat marah. Mereka semua berasal dari surga. Meskipun hubungan mereka tidak terlalu dekat, tetapi mereka dapat dianggap memiliki ikatan persahabatan. Belum lama ini mereka datang ke benua Tianwu, dan mereka telah kehilangan 3 orang. Sang Guan Xiner, kata Ling Luling. Apa? Semua orang menoleh dengan heran. Ling Luling, maksudmu Luo Xiyuan dibunuh oleh Sang Guan Xiner? Tetapi bukankah dia telah terbunuh oleh pukulanmu sebelumnya? Kata Xiu Chengje. Tidak, dia sepertinya telah bersiap dan telah selamat dari pukulanku sebelumnya, kata Ling Luling. Kurang ajar, di mana Sang Guan Xiner? Aku akan membunuhnya, kata Xiu Chengje dengan marah. Aura menakutkan menyebar dari tubuhnya. Kekuatan jiwa yang menakutkan dengan cepat menyebar mencari Sang Guan Xiner kemana-mana. Percuma, dia sepertinya telah pergi dari sini, kata Ling Luling. Kurang ajar, Xiu Chengje dan yang lainnya nampak semakin marah. Baik, sekarang prioritas kita adalah untuk menemukan asal-usul waktu terlebih dahulu dan selesaikan tugas dari Tuan. Adapun Sang Guan Xiner itu, karena dia ingin membunuhku, cepat atau lambat dia pasti akan datang kepada kita, kata Ling Luling. Dia menus dingin, kemudian dia berbalik dan pergi tanpa melihat tubuh Luo Xiyuan. Kemana kamu akan pergi? Kata Xiu Chengje. Tentu saja temukan asal-usul waktu, kata Ling Luling. Tapi bagaimana dengan tubuh Luo Xiyuan? Kata Xiu Chengje. Lalu apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin menemukan peti mati untuk menyimpan Luo Xiyuan? Ahli surgawi yang bermartabat mati di tangan semut bawah. Kata Ling Luling. Dia tidak melihat ke belakang sama sekali. Dia berbalik dan pergi dari sini. Kamu. Beberapa orang Xiu Chengje nampak marah, kemudian menggedor dan membuat lubang di tanah, menguburkan mayat Luo Xiyuan dan pergi mengikuti Ling Luling. Ling Luling benar, hal yang paling mendesak adalah menyelesaikan tugas dari Tuan. Sedangkan untuk hal-hal lain itu tidak penting. Pada saat ini di tempat lain, di sudut ngarai yang tersembunyi, Sang Guan Xiner melihat cincin penyimpanan Luo Xiyuan dengan penuh semangat, karena ada banyak kristal suci. Kristal suci? Ada begitu banyak kristal suci, kata Sang Guan Xiner dengan sedikit gemetar karena kegembiraan.
Dengan begitu banyak kristal suci, basis kultivasinya akan dikonsolidasikan dengan kecepatan yang tercepat. Sang Guan Xing'er segera duduk bersila dan dengan cepat menempatkan kristal suci ini di dalam formasi. Segera kekuatan kristal suci yang tak terlihat tersedot ke dalam tubuhnya, dan aura di tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak jauh dari sana nampak sesosok hitam diam-diam memasuki ngarai. Sosok itu adalah Chen Sisi. Saat ini Chen Sisi merasakan energi iblis yang terpancar dari suatu tempat. Bagaimana bisa ada kekuatan energi iblis dari iblis alien di sini? Kata Chen Sisi. Chen Sisi langsung mengguncang sosoknya dan diam-diam pergi ke arah datangnya energi iblis ini. Setelah beberapa saat, Chen Sisi telah tiba di retret Sang Guan Xing'er dan melihat Sang Guan Xing'er yang sedang berkultivasi. Sang Guan Xing'er. Mata Chen Sisi tiba-tiba meledak dengan cahaya dingin. Orang yang ingin dia bunuh ada di depan matanya. Kegembiraan dan kemarahan semacam ini bisa dibayangkan. Chen Sisi tanpa pikir panjang dia langsung melebur ke dalam kehampaan. Diam-diam bersembunyi di samping Sang Guan Xing'er, dan dia segera melayangkan serangan ke arah Sang Guan Xing'er. Merasakan krisis ini, Sang Guan Xing'er tiba-tiba membuka matanya. Dia penuh dengan cahaya ilahi dan kristal suci di sampingnya dengan cepat dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan, dan sosoknya tiba-tiba mundur. Sang Guan Xing'er terkejut, kemudian dia melihat orang yang menyerangnya ternyata bukan Ling Luling, tetapi hanya puncak semi alam suci. Akhirnya dia menghela napas lega. "Siapa kamu?" kata Sang Guan Xing'er seraya menatap sosok hitam itu dengan dingin. Sang Guan Xing'er, "Akulah orang yang akan membunuhmu," kata Chen Sisi. Dia menggertakkan giginya, matanya sangat dingin. Dia kemudian mengguncang sosoknya, tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan langsung menyerang ke arah Sang Guan Xing'er. Chen Sisi merasakan bahwa basis kultivasi Sang Guan Xing'er telah melampaui dirinya. Kemungkinan Sang Guan Xing'er telah menerobos ranah alam suci. Tetapi Chen Sisi tidak takut karena dia telah mewarisi warisan dari Lord of the Abyss. "Kamu ingin mati?" teriak Sang Guan Xing'er dengan marah. Telapak tangannya langsung diayunkan dan bertabrakan dengan serangan Chen Sisi. Setelah itu Sang Guan Xing'er dan Chen Sisi langsung bertukar pukulan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.